Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Coba, kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Iya betul, kita belajar tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Nah, ada yang masih ingat yang dimaksud dengan riya dan apa yang dimaksud dengan nifak? Nah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun kebiasaan baik yang dilakukan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sedangkan nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya tetapi menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 9, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita mengetahui pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2. Menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa yang baik dan benar. 3. Menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab membaca Al-Quran dan berdoa. 4. Mempraktikkan adab-adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Pertama, yaitu yang akan kita bahas lebih dahulu, adab membaca Al-Quran. Nah, pertama pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqra'u. Nah, kata ini memiliki dua makna, yaitu tala dan jam'u. Tala diartikan yang dibaca atau bacaan, sedangkan jam'u diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat Islam, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Selanjutnya, pengertian membaca di sini dibagi menjadi dua, yaitu tilawah lazihi dan tilawah hukmihi. Yang dimaksud dengan tilawah lazihi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tetapi sebelum memahami segi lafal-lafalnya, dianjurkan terlebih dahulu untuk mengenal atau mengetahui makhorijul hurufnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat huruf Al-Quran serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwidnya dengan tujuan bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Nah, sedangkan tilawah hukmihi yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, itu mengetahui kandungan Al-Quran dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, membaca sekaligus mentadaburinya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban yang kedua yaitu menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Kemudian mendakwahkan ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan seterusnya. 3 yaitu keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, pertama, termasuk insan terbaik. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan terbaik. Ia dapat
menjadi ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ketiga yaitu memperoleh derajat yang tinggi. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Yang keempat yaitu dapat melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembaca dan orang-orang yang mendengarkan dengan baik. Yang keempat yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua yaitu khusyuk, tenang, dan sopan. Nah, dalam membaca Al-Quran hendaknya konsentrasi, berusaha terpengaruh dengan apa yang sedang dibaca dan memahami isi dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu di tempat yang suci. Nah, membaca Al-Quran dianjurkan di masjid terutama ya. Nah, dilarang membaca Al-Quran itu di WC. Selanjutnya yaitu membaca doa isti'azah. Nah, contohnya sebelum membaca Al-Quran diawali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu membaguskan suara. Nah, ketika membaca Al-Quran hendaknya membaguskan suara, namun tidak gulu atau melewati batas. Tidak ria agar dilihat orang, tidak sum'ah agar didengar orang, atau ujub mengagumi diri sendiri. Namun dilarang membaca Al-Quran di masjid ketika ada seorang muslim yang sedang sholat dengan suara yang sangat keras. Nah, selanjutnya yaitu membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadinya ria, sum'ah atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka hendaklah membaca Al-Quran dengan pelan. Terakhir yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adab berdoa. Pertama yaitu pengertian berdoa. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut syariat Islam. Berdoa menurut bahasa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, berdoa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat doa. Nah, ada beberapa manfaat doa yang didapat seseorang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan karena dirinya selalu berharap Allah yang memberikan segalanya. Kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga yaitu menjadikan hati lebih tentram dan tenang. Keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya untuk orang-orang yang sering berdoa. Selanjutnya yaitu lafal doa. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggunakan bahasa sendiri karena Allah Maha mengetahui, termasuk dapat mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi banyak juga doa yang indah diucapkan juga mudah dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Dan contoh yang kedua yaitu doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya yaitu tata cara berdoa. Nah, pertama dimulai dengan memuji Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Dan yang ketiga, membaca doa hendaklah khusyuk dan dengan suara yang pelan. Keempat, mengulang-ulang doa. Ketika doa belum dikabulkan, maka jangan merasa putus asa, tetapi diharuskan mengulang-ulang doa tersebut. Nah, kelima yaitu dilakukan dalam keadaan yang suci. Keenam, yaitu memahami makna dari doa yang dibaca. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan melalui kolom komentar atau WA grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.